Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fauzi. Saya dari kelas MP2B. Di sini saya akan mempresentasikan peran penjualan bagi perusahaan. Sebelumnya, saya merupakan supervisor dari Toko Raja Ing Semarang yang terletak di Jalan Ngesrep Timur 5 nomor 36B, Sumur Broto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di sini saya menjual produk printer Epson dengan tipe L3110. Tujuan dari presentasi training salesperson ini yaitu yang pertama, memahamkan tentang peran penjualan kepada salesperson. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peran penjualan kepada salesperson. Yang ketiga, menjelaskan tentang pengertian penjualan, jenis, bentuk-bentuk transaksi penjualan, dan peran penjualan bagi perusahaan. Sebelum masuk ke materi apa itu peran penjualan bagi perusahaan, saya akan menjelaskan pengertian penjualan. Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa di mana dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Menurut para ahli yaitu Kotler, penjualan merupakan sebuah proses di mana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi melalui antar pertukaran informasi dan kepentingan. Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan karena dari penjualan dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui daya tarik konsumen sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasilkan. Dalam kegiatan pemasaran yang sangat kompleks dan saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, seperti promosi dan penjualan, hendaknya dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu laba. Promosi berfungsi untuk meningkatkan volume penjualan, juga sebagai strategi untuk menjangkau pembeli untuk melakukan pertukaran. Sedangkan pengertian penjualan adalah pemindahan barang dan jasa yang dilakukan oleh penjual. Pada umumnya, perusahaan yang ingin mempercepat proses peningkatan volume penjualan akan melakukan atau mengadakan kegiatan promosi melalui iklan, personal selling, dan publisitas. Istilah penjualan sering disamakan dengan istilah promosi. Padahal penjualan hanya meliputi kegiatan pemindahan barang atau jasa atau penggunaan penjual saja. Tidak terdapat kegiatan promosi yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Jadi, penjualan hanya merupakan bagian dari promosi. Sifat kegiatan dan struktur pelaporan di dalam perusahaan dapat berbeda. Namun, pada prinsipnya semua ditujukan untuk memudahkan tugas penjualan. Bagi tenaga penjualan, kegiatan pemasaran sangatlah penting. Mungkin salah satunya yang paling penting adalah periklanan.
di mana efektivitas berkaitan langsung dengan kunjungan konsumen ke perusahaan. Dalam hal ini berhubungan langsung dengan jumlah penjualan yang dihasilkan. Dalam penjualan, masalah pelayanan sangatlah penting. Kunjungan seorang wiraniaga kepada konsumen akan memberikan kemungkinan timbulnya banyak pesanan. Fungsi dari wiraniaga adalah mempromosikan produk yang dihasilkan perusahaan. Di samping itu juga memberikan saran-saran yang menarik. Hal ini sangat efektif untuk meningkatkan penjualan, sehingga peran penjualan sangatlah penting bagi perusahaan, sehingga perusahaan bisa tumbuh berkembang. Selanjutnya, jenis-jenis penjualan. Jenis-jenis penjualan dibagi menjadi 4. Yang pertama, trade selling. Trade selling merupakan penjualan yang dapat terjadi saat produsen dan pedagang besar memberikan keleluasaan pengecer untuk berusaha memperbaiki distribusi produk mereka, atau biasa disebut jenis penjualan yang dilakukan pedagang kepada grosir untuk dijual kembali. Nah, selanjutnya adalah missionary selling. Jenis penjualan ini, penjualan berusaha ditingkatkan mendorong pembeli untuk membeli barang dari penyalur perusahaan. Perusahaan ini bersangkutan memiliki penyalur sendiri dalam mendistribusikan produknya. Yang selanjutnya adalah technical selling. Cara atau usaha untuk meningkatkan penjualan dengan cara memberikan saran kepada konsumen. Dalam hal yang satu ini, wirausaha memiliki tugas utama untuk mengidentifikasi serta menganalisa berbagai macam masalah yang dihadapi oleh pembeli, kemudian menunjukkan bagaimana produk yang ditawarkan untuk mengatasi masalah konsumen. Dan yang keempat, new business selling. New business selling adalah jenis penjualan yang berusaha membuka transaksi baru dengan mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Jenis penjualan ini kerap digunakan pada perusahaan asuransi. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk penjualan. Bentuk penjualan yang pertama yaitu penjualan tunai. Penjualan ini bersifat cash and carry, di mana penjualan umumnya terjadi kontan serta pembayaran dari pembeli selama sebulan dianggap kontan. Penjualan ini terjadi setelah ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang selanjutnya adalah penjualan kredit. Penjualan ini termasuk non-cash dengan tenggang waktu tertentu yang rata-rata di atas bulan. Yang selanjutnya adalah penjualan tender. Penjualan yang dilaksanakan lewat prosedur tender untuk memenuhi permintaan pembeli yang membuka tender. Yang selanjutnya adalah penjualan grosir. Penjualan grosir adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli melalui pedagang perantara yang menjadi perantara pabrik atau importir dengan pedagang eceran. Yang selanjutnya adalah penjualan ekspor. Penjualan ini dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri mengimpor barang yang menggunakan fasilitas letter of credit. Yang selanjutnya adalah penjualan konsinyasi. Penjualan barang titipan kepada pembeli yang juga sebagai penjual. Jika barang tersebut terjual, barang akan dikembalikan kepada penjual. Yang selanjutnya adalah tujuan penjualan bagi perusahaan. Yang pertama, mendapatkan volume penjualan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan penjualan yang ingin dicapai. Jumlah penjualan perusahaan tentunya diharapkan bisa bertambah setiap bulan atau tahunnya untuk membantu meningkatkan performa usaha. Yang selanjutnya adalah mendapatkan laba. Tujuan utama penjualan adalah mendapatkan laba atau keuntungan dari produk yang dijual. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan atau usaha Anda akan mendapatkan laba yang besar dan mendapatkan pelanggan yang tetap atau loyal customer. Yang selanjutnya adalah menunjang pertumbuhan perusahaan. Jika perusahaan mencapai target penjualan yang ditetapkan, tentunya usaha Anda akan
cepat berkembang. Hal ini juga dibantu dengan peningkatan kinerja dari perusahaan sebagai distributor dalam menjamin kualitas barang yang dijual. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Yang pertama, kondisi dan kemampuan penjual. Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak yang kedua. Di sini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut, penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan, harga produk. Ya, syarat penjualan seperti pembayaran, penghantaran, pelayanan sesudah penjualan, garansi dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kondisi pasar. Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah jenis pasarnya, pembeli atau segmen pasarnya, daya belinya, frekuensi pembelian, dan keinginan serta kebutuhan. Yang selanjutnya adalah modal. Akan lebih sulit bagi penjualan apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini, penjual harus memperkenalkan dan membawa barangnya ke tempat pembeli. Untuk melaksanakan maksud tersebut, diperlukan adanya sarana serta usaha, seperti alat transportasi, tempat peragaan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, usaha promosi, dan sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjualan memiliki jumlah modal yang diperlukan untuk itu. Yang selanjutnya ada modal. Selanjutnya adalah kondisi organisasi perusahaan. Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri, yaitu bagian penjualan, yang dipegang oleh orang-orang tertentu atau ahli di bidang penjualan. Yang selanjutnya adalah faktor lain, seperti periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah, yang sering dilakukan untuk mempengaruhi penjualan. Namun, untuk melaksanakannya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang bermodalkan kuat, kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan. Namun, bagi perusahaan kecil yang mempunyai modal relatif kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan. Dari penjelasan yang saya sampaikan di atas, peran penjualan bagi perusahaan sangatlah penting, di mana tujuan perusahaan membuat produk atau jasa ialah dijual agar mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Apabila perusahaan dapat mencapai target penjualan yang telah ditetapkan, maka perusahaan dapat maju dan berkembang. Karena perusahaan manapun pasti menginginkan usahanya maju dan berkembang, membuka cabang di mana-mana, serta mendapat pelanggan yang tetap. Di toko Raja Ing Semarang juga memaksimalkan penjualannya dengan cara menjaga kualitas produk dan layanan servis agar penjualannya meningkat. Kini, toko tersebut sudah memiliki beberapa cabang di Semarang dan kota lainnya. Ini menandakan bahwa perusahaan toko Raja Ing juga serius bahwa peran penjualan ini sangatlah penting. Sekian presentasi dari saya tentang peran penjualan bagi perusahaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat didiskusikan di Google Classroom melalui chat di forum diskusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.